Oke teman-teman, sebelum kita mulai membuat websitenya menjadi online atau menghosting websitenya, ada satu hal yang terlewat di sini adalah gue belum bikin footernya. Jadi yang berisi informasi kayak misal sosial media gitu. Oke, jadi langsung aja kita balik ke Elementornya. Eh, Terus di bagian bawah ini kan ada icon yang tiga ini. Kalian klik yang tanda plus, kemudian pilih yang ini. Oke, setelah itu di menu sebelah kiri kalian klik yang icon ini nih yang gue tunjukin pakai kursor. Kemudian kalian cari di sini sosial media, sosial. Ini yang sosial icons. Langsung kita drag aja ke bagian sini. Oke, terus background dari si kotaknya ini bakalan gue ubah jadi warna hitam. Jadi kita klik aja titik 6 ini. Kemudian di bagian style, di bagian background type kalian pilih yang classic. Terus di bagian color kalian pilih warna hitam. Drag aja ke bagian hitam. Oke. Balik lagi ke bagian layout. Kita klik dulu bagian sosial medianya. Terus kita tambahkan satu lagi Instagram misalnya. Di sini langsung kita klik iconnya, kita insert. Oke, di bawahnya lagi ada shape ya. Di shape-nya ini kita buat jadi circle aja biar bulat. Terus alignment-nya udah center. Oke, kita ke bagian style. Terus di situ kita buat size-nya jadi 16 pixel aja biar nggak terlalu besar. Terus gap-nya kita jadiin 20. Apalagi ya, udah. Terus gue mau kasih tulisan di atas sosial media iconnya ini. Gue mau copy dari sini aja. Kita copy bagian ini. Klik dulu terus klik kanan copy. Terus kita paste di sini. Kita pindahin ke atasnya. Di drag aja ya untuk mindahinnya. Seperti ini. Oke. Ke menu sebelah kiri latest newsnya kita ganti jadi landing misalnya. Kemudian ke bagian style, kita bagian title ini kita ubah ukuran hurufnya. Di typography klik yang pen ini terus kita ubah jadi 24 pixel aja. Balik lagi ke bagian konten. Di sini bagian subtitlenya kita offin aja. Show subtitle ini kita buat dia off. Kemudian di bagian title descriptionnya kita onin dan kita akan berikan dia teks demo lagi di sini segini aja. Copy paste. Nah ini belum kelihatan karena warna fontnya ini hitam, jadi kita balik lagi ke style. Lihat di bagian title description, terus kalian ubah bagian title description color jadi warna putih. Dan untuk transparansinya kita setengah aja, sekitar segini, biar nggak terlalu mencolok gitu warnanya. Oke, ini kayaknya terlalu ke samping ya, jadi kurang bagus juga. Sekarang kita ke bagian advance. Terus kita klik dulu yang tulisan ini. Kita klik dulu yang tulisan ini. Setelah itu kita ke bagian advance. Di bagian paddingnya, bagian padding ini kita klik yang bagian gambar link itu biar nggak keubah semuanya ketika kita ngubah value di sini. Yang kita mau ubah paddingnya itu bagian kanan dan kiri ya. Jadi bagian right sama left. Ini buat ngasih jarak di bagian kanan dan kiri tulisan ini. Tulisan ini maksudnya biar dia nggak terlalu nggak terlalu ke samping banget gitu. Misal 20 pixel masih terlalu kecil ya. 100 pixel deh. Nah, terus di bagian kanannya juga kita buat 100 pixel. Nah, dia jadi nggak terlalu ke samping kan ya. Oke, selanjutnya di bagian sosial media ini kita klik. Terus kita ke advance.
Ya ke advance. Terus di bagian margin sekarang, di bagian margin ini, di bagian linknya kita klik juga biar dia nggak keubah semuanya ketika kita ngubah value-nya di sini. Terus kita ubah yang bagian bottom jadi 20 pixel biar ada jarak di bawahnya. Oke, sepertinya di bagian landing ini juga kurang jarak di atasnya, jadi kita klik aja bagian landing ini. Terus di advance marginnya ini kita ilangin linknya biar dia nggak seperti biasa, biar dia nggak berubah, maksudnya biar nggak berubah semua ketika kita ngubah salah satu kolom di sini. Di sini kita buat topnya 20 pixel juga. Oke. Sekarang udah terlihat lebih enak ya dilihat, maksudnya lebih enak dilihat ya sekarang. Oke, di sini kalau kalian mau ngasih linknya, ya harusnya emang dikasih linknya ya bagian sosial media ini. Tinggal klik aja sosial medianya, terus ke bagian konten, terus di situ klik yang mau dikasih link, misal Facebook. Terus di situ ada linknya. Tinggal kalian copyin aja link profile bisnis kalian atau link sosial media profile bisnis kalian. Di sini gue nggak isi karena nggak tahu juga mau isi link sosial media siapa gitu, masa gue kasih sosial media sendiri. Jadi biarin aja, cuma buat nyontohin apa ya namanya, nyontohin displaynya aja gitu lah. Oke, jadi setelah kita selesai bikin footernya, jadi sederhana aja ya, kayak gini aja. Kita langsung update. Oke, udah ke update. Balik lagi ke landingnya. Sorry, ini tuh preview ya, jadi kita ke home-nya aja. Kita lihat di bagian footer di bawah. Nah, udah seperti yang kita harapkan. Selanjutnya kita akan langsung hosting website landing page super simple ini ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ke hostingnya, gue mau sedikit kenalin tentang produk hosting yang gue pakai. Nah, di sini gue pakai produk hosting dari ID Cloud Host yang jenisnya itu WordPress hosting. Buat kalian yang mau pakai juga dari sini, paketnya mulai dari 5 ribuan aja yang gue pakai. Cara pastinya itu kalian bisa langsung klik link yang gue taruh di deskripsi video ini. Kalian ke menu produk, terus di situ ada WordPress hosting, kalian klik aja. Kemudian akan masuk ke tampilan seperti ini, kalian scroll ke bawah. Di bawah ini ada dua kategori WordPress hosting. Jadi ada entry dan espresso. Jadi untuk entry ini yang skalanya kecil ya, kemudian yang espresso itu untuk skala yang lebih besar. Kemudian untuk paket yang akan kita pakai adalah paket entry, di mana di sini ada paket small dengan harga hanya 5 ribuan saja. Kenapa sih pakai paket small? Karena gua rasa dengan landing page kita yang masih kecil dan tidak membutuhkan storage yang terlalu banyak, dengan paket small ini sudah cukup. Untuk pemesanannya kalian tinggal hover yang ingin kalian pesan, yaitu paket small di sini, kemudian klik pesan sekarang. Nah, di sini kita dihadapkan pada 4 pilihan ya. Yang pertama ada register new domain, transfer your domain. Jadi misal kita udah punya domain, kita bisa transfer dari misal di tempat lain domainnya gitu. Kemudian ada I will use my existing domain. Ini kita menggunakan domain yang sudah ada, tapi kita tinggal register name servernya. Cuma ini agak advance ya, agak panjang stepnya. Kemudian yang keempat ada use subdomain. Nah, kalau yang use subdomain ini kita benar-benar gratis untuk domainnya, jadi kita cuma bayar paket hostingnya beserta VPN-nya. Kalau kita pilih yang pertama register new domain, berarti kita beli domain juga. Nah di situ berarti kita nggak hanya bayar paket hostingnya, tapi kita juga bayar domain yang kita beli. Harganya pun ya tergantung sama domain yang kita beli. Nah di sini gue contohin untuk pakai subdomain dari ID Cloud Host aja biar gratis. Jadi pilihannya cuma satu sih, di sini cuma ada .hack.id. Kemudian di situ kita pilih nama domain kita, nama subdomain kita maksudnya. Landing iya misalnya. Kemudian kita cek.
Nah, kalau kayak gini berarti available, kita masuk ke bagian configure. Di sini kita bisa memilih pembayaran kita mau apa, atau kita mau beli per apa sih. Di sini ada monthly, kita bisa beli per bulan, quarterly kita bisa beli per 3 bulan, terus kita bisa beli per 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Di sini misal kita beli per bulan aja, kita choose yang monthly. Kemudian location-nya Indonesia aja, dan di sini untuk WordPress user, WordPress password, dan judul apa namanya, judul website kalian ketikkan di sini. Oke, setelah kalian isikan semua datanya, tinggal kita klik continue aja di sebelah kanan. Di sini terlihat ya, untuk harganya 5.000 ditambah PPN, 5.500 atau 11%. Oke, sampai di tahap ini kalian bisa choose currency atau pembayarannya pakai apa gitu. Kita pakai IDR tentunya, atau rupiah. Kemudian kalau misalnya kalian punya promotion code gitu, bisa taruh di sini. Kemudian untuk billing detailsnya kalian bisa pakai customer login, misal kalian udah punya account di ID Cloud Host, atau create new account kalau kalian masih benar-benar baru di ID Cloud Host. Nah, untuk step by stepnya juga nggak akan gue contohin karena gue udah punya account ya. Jadi untuk step by stepnya sih mudah aja, kalian tinggal isi aja sesuai permintaan yang ada di kolom-kolomnya ini. Kemudian setelah itu kalian tinggal pilih nih mau bayar pakai apa. Banyak banget sih opsi paymentnya, jadi nggak usah khawatir bingung. Kemudian ada join our mailing list. Kalau misal kalian mau dapat update-update terbaru atau promosi, biasanya dari ID Cloud House ini, tinggal kalian onin aja. Dan additional notes, kalau misal kalian punya catatan tambahan, tapi nggak usah diisi lah. Kemudian kalian tinggal centang yang I have read and agree to term of service ini, kemudian check out. Nah, di sini juga nggak akan gue contohin ya. Nanti kalau gue contohin berarti gue check out beneran gitu. Karena sebenarnya gue udah ada WordPress hostingnya. Maksudnya gue udah punya WordPress hostingnya. Oke teman-teman, sekarang kita mulai untuk migrasi hostingnya. Untuk step by stepnya kalian bisa ikutin gua persis kalau kalian menggunakan ID Cloud Host. Kalau kalian menggunakan WordPress hosting dari tempat lain, kurang lebih caranya juga sama. Nah, di sini untuk mengakses ke website WordPress hosting kita, maksudnya WordPress yang ada di hosting kita, caranya akan gua kasih tahu 2 cara gitu. Yang pertama yang spesifik untuk ID Cloud Host, yang kedua itu yang universal. Oke, yang pertama yang spesifik ID Cloud Host, pertama gua login dulu ke client area. Oke, setelah kita masuk ke client area, sekarang gue mau ke bagian bawah. Di sini ada your active product services. Nah, di sini ada WordPress hosting yang gue punya. Gue tinggal klik aja di sini. Oke, kemudian di bagian sini gue tinggal go to website kalau mau ke apa homepage websitenya, atau kalau mau ke dashboardnya tinggal klik yang admin. Nah, kalau kita klik yang admin tadi, kalau seandainya kalian itu belum login, maka diarahkan ke halaman login. Kalau udah login, maka langsung ke dashboard WordPress-nya. Oke, kemudian cara yang kedua untuk menuju dashboard WordPress di WordPress hosting kita. Kita buka tab baru, kemudian kita tuliskan domain WordPress kita yang ada di hosting. Misal gua kan landing page my ID. Kemudian di belakangnya kita tambahin /wp-admin, wp-admin kayak gini. Ini akan ngarahin kalian ke dashboard WordPress kalian kalau emang udah login. Kalau belum login, kalian akan diminta untuk login terlebih dahulu. Oke teman-teman, lanjut sekarang buka WordPress landing page yang ada di komputer kalian atau yang sudah kalian buat. localhost/landing. Kemudian kita ke dashboardnya. Di situ ke bagian plugins. Kemudian kalian add new.
Terus di bagian search plugin kalian cari all-in-one WP migration. Oke, kalian install yang ini, yang dari SurfMesh. Setelah install selesai, kalian activate. Nah, setelah plugin berhasil diaktifasi, nanti di sebelah kiri menu ada all-in-one WP migration. Kalian tinggal ke sini, terus ke bagian export. Lalu kalian klik export to, terus file. Nah, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, setelah selesai akan muncul seperti ini. Kalian klik aja download localhost. Nah, nanti akan mendownload file ke komputer kita. Selanjutnya kalian balik lagi ke dashboard WordPress yang ada di hosting kalian. Terus kita upload plugin yang sama. Tapi di sini kita nggak menggunakan plugin all-in-one WP migration yang versi terbaru ya, karena yang udah gue coba tuh bakalan error kalau pakai versi terbarunya. Jadi untuk di bagian yang WordPress hostingnya, kalian download dulu plugin all-in-one WP migration yang udah gue sediain linknya di kolom deskripsi video ini. Setelah kalian download, kalian add new di bagian plugin sini. Kemudian klik upload plugin, choose file, pilih plugin yang udah kalian download tadi, kemudian open, kemudian install now. Nah, setelah sukses kayak gini, kalian tinggal activate plugin. Nah, seperti pada WordPress lokal kita tadi, di sini juga akan memunculkan menu baru yaitu all-in-one WP migration. Kalian tinggal ke sini terus import. Terus kalian import from, pilih yang file. Lalu pilih hasil ekspor tadi. Hasil ekspornya kurang lebih seperti ini ya nama filenya, yang localhost tadi. Terus klik open. Tunggu sampai importnya selesai. Oke, setelah import selesai, kita langsung proses aja di sini. Klik yang proses ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, berarti kita udah sukses untuk migrasi WordPress-nya dari lokal ke WordPress hosting kita. Nah, setelah begini berarti nanti login dashboard WordPress kalian juga akan seperti di lokal ya. Maksudnya untuk username dan passwordnya akan seperti di lokal. Kita close, terus kita coba visit site. Oke, jadi udah sama seperti yang kita buat di lokal ya sekarang. Kalau kita lihat di sini alamatnya sudah di alamat alamat WordPress hosting kita sudah online, sudah bisa dilihat semua orang. Oke, jadi mungkin cukup sekian untuk tutorial bikin landing page gratis dengan wordpress.org. Ya mungkin nggak sebagus yang di channel-channel lain ya, karena jujur aja ini sebenarnya tutorialnya udah banyak. Karena di sini kita fokuskan ke benar-benar gratis, dan kita sampai ke online-nya pun hanya bayar mulai dari 5.000 ya. Tapi di sini gue nggak bener-bener 5.000 ya, gue cuma bilang mulai dari 5.000. Tapi kalau ngikutin kayak yang di gue ini, kalau di total itu dari harga domain my ID sekitar 10 ribuan ya, sekitar segitulah, nggak sampai 15.000 sih harusnya. Kemudian ditambah hostingnya selama 1 bulan, berarti itu sekitar 20 ribuan, tapi nggak sampai 20 ribu sih, antara 15 sampai 20 ribuan. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Mohon maaf kalau hasilnya kurang memuaskan. Yang pasti gue cuma berusaha untuk ngasih sedikit pengetahuan, sedikit pengetahuan yang gue punya. See you on the next video and bye-bye.